Assalamualaikum sahabat, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kalian semua dalam keadaan sehat dan masih diberikan banyak kesempatan untuk saling mengingatkan dan berkirim doa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kalian sudah lihat video yang beberapa hari lalu tentang pelaku riba di neraka? Jika belum, konten kali ini berkaitan dengan itu, yakni bab hutang piutang. Hanya saja, dalam konsep penyajian video kali ini, tidak menyinggung bab riba, dan kita fokuskan ke bab hutang piutangnya saja. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe semoga kalian juga diberikan perlindungan Allah Azza wa Jalla dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Amin. Dalam Islam, hukum hutang piutang sangat ditekankan dan diatur dengan jelas. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan mengenai perjanjian hutang piutang dan pentingnya mencatatnya secara tertulis. Islam mendorong untuk mematuhi perjanjian hutang piutang, dan mengajarkan untuk memberikan waktu kepada orang yang berhutang jika dia mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya. Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat banyak ajaran mengenai pentingnya memenuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu dan dengan ikhlas. Dalam Islam, ada pahala bagi orang yang memaafkan hutang orang lain, namun juga peringatan bagi orang yang menunda-nunda untuk membayar hutangnya. Hutang piutang dianggap sebagai transaksi yang bersifat tolong-menolong dan bentuk kerjasama antar sesama. Bahkan, hal ini sangat disukai dan dianjurkan agama karena tindakan ini mengandung pahala yang besar. Pada dasarnya hutang piutang adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan, memberikan pinjaman kepada seseorang yang benar-benar memerlukannya, merupakan tindakan yang dianjurkan. Beberapa dalil yang menegaskan tentang hutang piutang, di antaranya adalah firman Allah. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini mengajarkan kita untuk saling membantu antar sesama, karena setiap manusia pasti memerlukan bantuan dari orang lain dalam perjalanan hidupnya. Meski hukum asal dari hutang piutang adalah mubah atau boleh, namun hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, yaitu 1. Hukum orang yang berhutang adalah mubah sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong. 2. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib. Jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lainnya. 3. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, atau berjudi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pernahkah kalian jumpai orang-orang yang raut wajahnya memelas, memohon dengan sangat, bahkan sebagian dari mereka sampai rela bersujud di hadapan si calon pemberi hutang? Atau semisalnya? Dan beberapa terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu didatangi pemohon setiap hari karena sedang kebingungan mencari pinjaman untuk membayar hutang ribanya di bank untuk angsuran sepeda motornya, mobilnya, hutang panci ke tukang keliling, handphonenya, bahkan ada yang rela berhutang untuk nyumbang di acara pernikahan. Sebagian lain, ada yang meminjam untuk usaha lalu mengiming-imingi keuntungan jika sukses. Atau, sebagian yang lain merubah akadnya menjadi investasi, seolah-olah si pemohon hutang ini adalah seorang pengusaha dan dijanjikan keuntungan yang demikian dan demikian setelah penjualan. Dan masih banyak lagi realita-realita dalam kehidupan sehari-hari, di mana si pemohon hutang menggunakan segala cara agar memperoleh pinjaman. Sampai akhirnya, setelah si peminjam mendapatkan apa yang dia mau, dia lupa bagaimana riwayatnya dulu ketika memohon kepada si peminjam. Sampai datang waktunya, si pemberi pinjaman ini justru malah kalang kabut ketika sedang membutuhkan uangnya sendiri. Ini adalah sebuah drama kehidupan yang kita komersilkan dalam konten kali ini. Menarik bukan? Islam mengajarkan detail tentang jenis muamalah ini. Di antaranya terdapat adab, rukun, dan hal-hal lain yang harus diperhatikan antara kedua belah pihak. Mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Merdeka, bukan budak. 2. Balik, sudah mencapai usia dewasa. 3. Berakal sehat. 4.
mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sampai di sini, praktik dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita banyak menemukan orang-orang yang telah memenuhi syarat di atas. Akan tetapi, yang perlu dicatat adalah poin keempat, yakni mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Poin ini yang seringkali menjadi penyebab pecahnya konflik di kemudian hari lantaran hutang piutang. Saya berikan contohnya melalui pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kalian bersedia meminjamkan uang untuk orang yang akan membayar hutang ribanya di bank atau rentenir? Jika iya, maka besar potensinya kalian akan terjebak dalam konflik berkelanjutan di kemudian hari. Karena orang yang telah terjerat pada riba, apalagi menyengaja menceburkan diri pada riba, Allah akan keraskan hatinya dan akan sulit sekali berhenti karena Allah telah tanamkan rasa kekurangan yang terus-menerus padanya. Di sisi lain, dia akan selalu merasa kesulitan untuk membayarnya, karena Allah cabut keberkahan dan rasa ikhlas dari dalam hatinya. 2. Apakah kalian akan meminjamkan uang kepada orang yang masih memiliki perbendaharaan berharga, sedangkan dia meminjam untuk keperluan makan, atau modal untuk usaha? Jika iya, maka besar potensinya kalian akan terjebak dalam konflik berkelanjutan di kemudian hari. Dikarenakan, orang-orang seperti itu tidak diberikan kemampuan membedakan mana yang prioritas dan mana yang sekundari, atau tersier. Maka, Allah tancapkan kecintaan begitu besar pada hatinya terhadap perbendaharaan dunia, di mana dia berpotensi menyepelekan hutang, padahal seharusnya dia masih tergolong dalam keadaan mampu untuk mengelola perbendaharaan yang ada. Dan hal-hal lain, yang secara analisa memungkinkan untuk muncul kemadorotan yang lebih besar dikarenakan hutang piutang. Bagi kalian si pemohon hutang, selayaknya juga harus menyadari bahwa jika kalian masih dalam kondisi baik-baik saja, hendaknya kalian pun harus menahan diri untuk tidak berhutang. Atau, jika memang keadaan kalian memaksa untuk berhutang, upayakan semaksimal mungkin agar kalian juga menganalisa prioritas kebutuhan. Kalian masih memiliki beberapa perbendaharaan yang masih bisa dijual, maka juallah. Itu lebih baik bagi kalian daripada meminta-minta, termasuk di dalamnya adalah meminta tolong dalam bentuk hutang. Walaupun di sisi lain, tolong-menolong secara umum adalah bentuk amalan yang mulia dalam pandangan seluruh ijtimak manusia, akan tetapi bermudah-mudahan dalam meminta tolong adalah bentuk kebinasaan seseorang terhadap kehidupannya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 2664, Ahmad jilid 2 halaman 366 dan 370, Ibnu Majah nomor 79 dan 4168, An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah nomor 626 dan 627, At-Tohawi dalam Syarah Muskilil Atsar nomor 259, 260, dan 262, Ibnu Abi Ashim dalam Kitab As-Sunnah nomor 356. Disyohikan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Hidayatur Ruwat ila Tahriji Ahaditsil Masyabih wal Mishkat nomor 5228. Dalam hadis ini, terdapat syarah atau penjelasan tentang bab muamalah secara umum dan terkait dengan konteks pembahasan kali ini, akan tetapi tidak kami sampaikan secara terperinci karena mengingat durasi. Al-Imam Ibnu Khatton rahimahullah telah menukilkan ijma atas haramnya meminta-minta. Sebagaimana dalam bukunya Al-Iqna jilid 2 halaman 397, berkata Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah tentang penggalangan dana, perkara ini bukanlah dari ciri-ciri Ahlus Sunnah. Dari Ibnu Umar beliau berkata Rasulullah telah bersabda, seseorang akan terus-menerus meminta-minta sampai dia datang di hari kiamat sedangkan tiada pada wajahnya sepotong daging pun. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna hadits, tiada pada wajahnya sepotong daging pun, itu sebagai hukuman untuknya,
sebagai tanda dan bukti bahwa dia adalah pelaku dosa. Lihat Syarah Muslim karya Al-Imam An-Nawawi dan Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Rohimahumallah dalam penjelasan hadits ini. Dari Abu Hurairah beliau berkata Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka silahkan ia meminta sedikit atau banyak. Hadits riwayat Muslim. Dan At-Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dalam jaminya dari Samurah bin Jundub beliau berkata Rasulullah telah bersabda, meminta-minta itu adalah suatu sisir yang seseorang dengannya menyisir wajahnya apabila dia meminta-minta. Kecuali dia meminta kepada pemerintah atau pada suatu perkara yang mendesak. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah hadits ini adalah hadits yang hasan lagi sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. As-Sahih Al-Musnad nomor 455. Dalam perkara ini masih banyak lagi hadis-hadis yang menjadi sandaran tentang larangan untuk kita bermudah-mudahan dalam meminta-minta kecuali dalam kondisi yang benar-benar terdesak. 5 bahaya bermudah-mudahan dalam berhutang. 1. Ruh seorang mukmin terkatung-katung disebabkan hutang. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078 dan Ibnu Majah nomor 2413. Imam Suyuti berkata menjelaskan makna jiwa seorang mukmin tergantung, tertahan dari tempat kemuliaan yang disiapkan untuknya, dan Imam Iroqi berkata, urusannya terhenti, tidak dikatakan selamat dan tidak juga dikatakan celaka sampai dilihat terlebih dahulu apakah hutangnya sudah lunas atau belum. 2. Keutamaan mati syahid tidak bisa menggugurkan dosa disebabkan hutang. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duhai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku dihapuskan?" Rasulullah pun bersabda, "Ya, jika dirimu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar mengharapkan pahala dan tidak kabur dari peperangan." Lalu, Rasulullah meminta sahabat tadi mengulang pertanyaannya, dan beliau pun kembali bersabda, "Ya, mati syahid bisa menggugurkan dosa-dosa jika kamu dalam keadaan bersabar, mengharapkan pahala dan tidak kabur dari peperangan, kecuali hutang, dan Jibrillah yang mengatakan hal tersebut kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1712. Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda, diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. 3. Jatuh dalam kesaliman. Ini jelas kezoliman yang nyata, dan Rasulullah bersabda, penundaan membayar hutang bagi orang yang mampu membayar adalah kezoliman. Hadis riwayat Muslim nomor 1564. Hendaknya orang yang berhutang takut kepada Allah, dan mengingat bahwasanya kelak dirinya akan berdiri di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, berhati-hatilah terhadap kezoliman, sebab kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 4. Allah mencapnya sebagai pencuri. Rasulullah bersabda, siapapun yang berhutang dan berniat tidak akan membayar hutang tersebut, maka dia akan bertemu Allah dengan status sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2410. 5. Banyak hutang bisa membuat seseorang memiliki sifat kemunafikan. Ketika seseorang bermudah-mudahan dalam berhutang, bisa saja dia akan sering mengumbar janji palsu, berbohong, dan mengkhianati amanah yang diberikan, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika ditagih, dia berbohong tidak punya uang, padahal dia sanggup untuk membayar. Dan jelas ini adalah sifat-sifat orang munafik. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, jika berbicara ia berdusta, bila berjanji ia tidak menepati janjinya, dan apabila diberi amanah ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Keutamaan orang yang memberi utang. Dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699.
Dalam Tufatul Ahwadzi jilid 7 halaman 261 dijelaskan maksud hadits ini yaitu, memberi kemudahan pada orang miskin baik mukmin maupun kafir yang memiliki utang, dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Sungguh beruntung sekali seseorang yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang berada dalam kesulitan, dengan izin Allah orang seperti ini akan mendapatkan kemudahan di hari yang penuh kesulitan yaitu hari kiamat. Bagaimana sahabat, mana yang kalian pilih? Menjadi seorang yang memudahkan urusan dalam hutang? Atau, menjadi orang yang bermudah-mudahan dalam hutang? Menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam melunasi hutang? Atau, menjadi orang yang cinta terhadap dunia sehingga menunda-nunda hutang, padahal mampu? Menjadi mukmin yang kuat? Atau menjadi mukmin yang lemah? Semoga Allah meringankan dan membebaskan kita dari jerat-jerat hutang yang membinasakan. Adapun kita yang masih terlilit hutang, termasuk saya pribadi, perbanyaklah istighfar dan minta ampun kepada Allah, niscaya jalan keluar akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Terima kasih telah menonton, sehat selalu dan sampai berjumpa lagi.